Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Desi Januarti yang akan menjadi presenter pada video kali ini. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Sri Desi Januarti, ada Maulia Widya Rosada, ada Salma Sabina Umroh, ada Nur Aida, ada Ahmad Tripaldi, dan ada Dewi Rizka Adelia. Lokasi yang kami pilih untuk dilakukan identifikasi anak ADHD adalah Sekolah SDN 2 Komet Banjarbaru. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, apa aja sih yang akan dibahas di dalam video kali ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pertama, ada identitas anak. Tentu, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih subjek yang akan kita teliti. Kedua, ada hasil identifikasi, di mana kelompok kami menggunakan DSM-5, lalu wawancara guru, wawancara orang tua, dan wawancara kepala sekolah. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai layanan intervensi yang dilakukan guru dan orang tua untuk anak, seperti kurikulum yang diberikan untuk anak, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, dan untuk orang tua, bagaimana sih cara orang tua mendampingi anaknya saat pembelajaran di rumah? Itu juga akan kita bahas. Baiklah, itu tadi adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil identifikasi lembar checklist, yaitu DSM-5, bahwa anak teridentifikasi mengalami ADHD tipe gabungan, yaitu inatensi dan hiperaktif impulsif. Betul-betul Mbak, yang saya datang nih, silakan dari situ aja, tapi yang jelas yang pasti itu dari hasil asesmen. Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara orang tua. Nah, dalam masa pranatal, ibu subjek tidak memiliki riwayat penyakit apapun tuh, dan sehat-sehat saja. Pada masa subjek masih dalam kandungan dengan usia kandungan yang juga normal, namun setelah subjek lahir, subjek sempat sakit dan terus menerima transfusi darah. Kemudian orang tua subjek membawa subjek ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata subjek memiliki sebuah virus yang mengakibatkan subjek didiagnosis ADHD. Saat dilakukan wawancara dengan kepala sekolah, kami mendapatkan hasil bahwa kepala sekolah berperan sebagai pelaksana program kepatuhan dan dalam langkah-langkah proses identifikasi. Lalu, dokumen pendukung yang digunakan untuk merumuskan hasil identifikasi ADHD di sekolah digunakan dari hasil dokter atau tes psikolog dan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan dokumen yang lebih konkret dalam identifikasi anak ADHD di sekolah SDN 2 Komet. Layanan intervensi apa yang ada di sekolah ini, Bu? Jika ada layanan, apa saja yang dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya? Kalau untuk layanan sendiri tuh nggak ada sih Mbak, entah belum ada atau memang nggak ada. Karena itu kan butuh biaya, butuh dana, jadi untuk pelayanan khususnya itu memang belum ada. Tapi kalau misalkan pelayanan kayak program itu di kasus aja sih Mbak dulu, sekarang nggak ada lagi karena GPK-nya ngepas. Bagaimana proses pembelajaran kurikulum saat ini? Apakah menurut Ibu sudah sesuai untuk Dika? Kalau di sini masih pakai kurikulum 2016 ya Mbak? Ya, 2013, ke-13. Tapi masih belum, kalau menurut saya Mbak, saya pribadi itu belum sesuai karena anaknya itu selesai nggak selesai kumpul dengan bobot penilaian yang sama. Kualitas tuh beda-beda ya Mbak. Untuk yang ini tuh memang agak keras daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh selesai nggak selesai, mau ngumpul atau enggak, untuk anak inklusi nggak apa-apa gitu, mau ngumpul besok pun nggak apa-apa. Tapi untuk kualitas yang sekarang harus hari ini, kalau nggak hari ini dikurangi nilainya. Jadi apakah ada media khusus yang Ibu gunakan saat mendampingi Dika saat pembelajaran? kalau pembelajaran kita jarang ya Mbak, kembali lagi kayak tadi waktunya kurang. Jadi kalau pakai media tuh susah banget karena 5 anak dihandle sama 2 GPK tuh kurang tenaga kayak gitu. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang kami dapat dari wawancara dengan orang tua subjek mengenai layanan intervensi
yang dilakukan orang tua di rumah, yaitu berupa pendampingan secara langsung yang dilakukan oleh orang tua subjek dengan menemaninya saat mengerjakan tugas atau membantunya di saat subjek kesulitan dalam mengerjakan tugas. Adapun media yang disediakan oleh orang tua dalam proses pembelajaran subjek di rumah, yaitu dengan menyediakan meja belajar, buku dan alat tulis, seperti itu.